order size 468, sehingga expected profit ya, expected profitnya ini O minus mu, order size minus rata-rata demand itu adalah 111. Nah, ini memudahkan kita untuk menghitung expected profit, yaitu P minus C, ya, ini P minus C, P4 minus P7. Oh, sorry, P minus S, ya, P minus S, oke. P minus S, yaitu harga jual dikurangi salvage kali P1, yaitu P1 adalah demand atau mu, ini kali mu, kali non-dis order size minus mu, kali non-dis order size-nya itu adalah O minus mu itu adalah ini 118, ini O minus mu per standar deviasi demand 100, ya, kumulatif 011 dikurangi ini P minus S itu adalah harga jual dikurangi salvage kali standar deviasi kali non-dis O minus mu, ini O minus mu per standar deviasi minus O, ya, order size dan seterusnya. Hasilnya adalah 49.146. Ini 49.146. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini kalau kita ada demand rata-rata 350 unit per periode dengan standar deviasi 100, ya. Harga jualnya 250, harga belinya 100. Nah, kita bisa hitung CU itu adalah profit margin, ya, cost of understocking. CO adalah cost minus salvage, ya. Nah, dari sini CSL kita ketahui 88%, ya. Dengan CSL 88%, maka berapa demand-nya? Berapa order size-nya, ya. Dengan CSL 88%, maka order size-nya adalah non-if kali CSL, non-if CSL, mu dan standar deviasi. Ini adalah order optimal 468. Nah, kalau kita order sebanyak 468 atau 469, maka berapa profit yang kita harapkan? Gitu. Profit yang kita harapkan ini adalah rumusnya ini. Ini profit sehingga total profit yang kita harapkan, ya, dengan CSL 88% dan order size 469 itu adalah 49.146. Ini profit yang diharapkan seperti ini. Kamu sini ada pertanyaan? 49.146 rupiah. Masih ada bingung pertanyaan, aja, Pak. Nggak ada? Oke, kita lanjut kalau nggak ada, ya. Nah, sekarang
Bagaimana menghitung probabilitas terjadi overstock atau understock, gitu ya? Pada order size tertentu dengan rata-rata demand tertentu, ya, dan standar deviasi demand juga tertentu. Kita lihat ya, expected stock itu dihitung dengan order size dikurangi rata-rata demand kali non-dis dari order size minus rata-rata demand per standar deviasi demand dengan kumulatif 0,11 ditambah standar deviasi demand kali non-dis untuk order size minus rata-rata demand per standar deviasi ini dengan kumulatif 0,10. Ini expected overstock. Expected overstock seperti ini. Sedangkan expected understock itu adalah mu minus order size kali 1 minus non-dis untuk order size minus mu per standar deviasi kumulatif 0,11 ditambah standar deviasi demand kali non-dis untuk order size minus mu per standar deviasi kumulatif 0,10. Oke. AP41 Sport Club menjual alat ski. Demand bersifat berdistribusi normal dengan rata-rata atau mu 350 unit dengan standar deviasi sigma 100 unit. Sebagai manajer, Anda memutuskan order sebanyak 450 unit untuk musim yang akan datang. Evaluasi perkiraan overstock dan understock yang mungkin terjadi. Ya. Hitung overstock atau understock yang mungkin terjadi. Kita cek. Mu 350 ya, dengan sigma 100. Kita memutuskan untuk membeli banyak 450. Ya. Nah, expected understock itu dihitung dengan order size minus mu kali non-dis untuk order size minus mu per standar deviasi. Plus standar deviasi kali non-dis untuk order size minus mu per standar deviasi kumulatif 0,10. 0,10 ya. Sekarang kita cek di sini. Mu-nya 350 nih, 350. Kemudian kita order sebanyak 450 ya. Kita di sini memutuskan manajer memutuskan order sebanyak 450, berarti ini adalah Q. Ya. O ya, O. 450 ini O order size dikurangi 350 itu adalah mu ya, sekian ini order size minus mu kali non-dis order size minus mu per standar deviasi ini 450 minus 350 kali non-dis 450 per 300 minus 360 per 100 kumulatif 0,11 sama dengan 108 unit ya, 108 unit ya. Jadi probabilitas terjadi overstock sebanyak 108 unit ya. Di expected overstock dalam jumlah absolut ya, bukan persentase atau bukan probabilitas. Jadi expected overstock perkiraan terjadi overstock sebanyak 108,33 unit, sedangkan understocknya itu perkiraan 8,33 unit.
untuk understocknya. Ya, 108 unit, understocknya 8 unit. Ini 8,33 kita bulatkan. Itu understocknya. Bagaimana dampak order? Ya. Order sekali untuk memanfaatkan diskon. HB41 Autoparts mengorder kanvas frame untuk mobil kuno. Forecast demand untuk kanvas tersebut adalah 150 unit dengan standar deviasi 40. Ya. HB41 menjual kanvas tersebut dengan harga 200. Berarti profit marginnya berapa? 200 minus, oh ini belum ya. Jika tidak terjual, kanvas tidak laku dan menjadi kerugian bagi AB41. Harga beli kanvas 50. Ya, berarti profit margin 200 dikurangi 50. Ya, 150 per unit. Harga beli kanvas 50 rupiah jika order kurang dari 200. Ya, jika ordernya kurang dari 200. Tapi bisa lebih murah kalau ordernya minimal 200 unit. Nah, berapa kita harus order? Ya, berapa kita harus order? Kita cek. 200. Ya. Gimana, Gung? Kalau biar lebih murah, ordernya minimal 200. Nah, ini jadi membacanya harga yang, ya betul, harga lebih murah kalau ordernya minimal, ya minimal ya. Tapi harga normal kalau ordernya kurang dari 200, itu harga normal. Kalau harga apa? Kalau harga diskon ya, itu ordernya minimal 200, minimal. Nah, ini minimal berarti kan 200 ke atas. Kalau kurang 200 berarti tidak sampai 200. Itu harganya berbeda. Nah, yang harus kita putuskan adalah berapa kita harus order, kan gitu. Kalau misalnya ya, kita order ternyata demand-nya kurang dari yang kita order, apa dampaknya? Kita order, Gimana, Pak? kalau kita order misalnya, kita order spare part ini ke dealer di Jakarta misalnya, ternyata waktu kita jual di toko kita, itu kurang, demand-nya kurang. Kita ngorder 100, ternyata demand-nya cuma 95 misalnya. Yang 5 gimana? Di sini tidak ada salvage. Di Disimpan. sini, nah, itu kerugian karena tidak ada disposal. Paham ya? Nih, jika Ya. tidak terjual, kanvas tidak laku dan menjadi kerugian AB41. Nggak ada disposal. Jadi kita nggak ngitung salvage. Atau kalau ngitung salvage nanti debitnya 0. Ya, karena memang tidak laku gitu ya. Nah, bagaimana dampak diskon terhadap order size? Ya, jadi keputusannya adalah berapa kita harus order. Kita cek. Ada 2 tahap ya untuk menghitung. Ya, ada 2 tahap. Langkah pertama, kita menghitung pada kondisi CO ya, cost of overstocking. Sama dengan C minus S dan CU P minus C, cost of understocking. Yang pertama adalah optimal evaluasi, lakukan evaluasi terhadap optimal cycle service level. Ya. CSL yang optimal dan order size tanpa diskon. Tanpa diskon ya. Kemudian hitung expected profit dengan order besar order size tersebut. Ya. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita terapkan untuk harga diskon. Jadi ini itu adalah penghitungan tanpa diskon. Ya. Kemudian kita hitung dengan yang dengan diskon. Ya, yang dengan diskon nanti kita akan menemukan optimal cycle service level dan order size dengan diskon ya. Di sini jika order size lebih besar atau sama dengan jumlah yang didiskon,
maka kita hitung expected profit dari order tersebut. Tapi kalau order size kurang dari jumlah yang didiskon, maka hitung expected profit dari jumlah yang didiskon tersebut. Gitu ya. Kemudian langkah berikutnya, lakukan order sebanyak order size unit jika profit pada langkah 1 lebih tinggi. Sementara jika profit pada langkah 2 lebih tinggi, maka order besar order diskon. Jika order diskon minimal sama dengan K, yaitu jumlah yang didiskon. Atau order sebesar K unit jika order diskon kurang dari K. Ya, jadi langkahnya kita akan order berapa sih? Nah, kita coba di Excel. Rata-rata demand untuk kanvas frame tersebut adalah 150, ya, mu 150. Dengan standar deviasi 40, sigma 40. Ya. Kanvas kita beli dengan harga 200, P200. Dan kita jual dengan harga 50. Kanvas kita beli dengan harga 50, P50. Dan kita jual dengan harga 200, P200. Ya. Karena di sini tidak ada disposal, maka salvage value dianggap 0. Ya, tidak ada. Nah, dari sini kita bisa hitung cost of understocking. Apa rumusnya? Cost of understocking yaitu harga jual dikurangi harga beli. Itu sama dengan profit margin. 200 kurangi 50, 150. Itu adalah cost of understocking. Kemudian kita hitung cost of overstocking. Cost of overstocking itu adalah harga beli dikurangi salvage. Ya, kebetulan di sini salvage-nya 0, maka cost of understocking sama dengan harga beli. Ya, sama dengan harga beli. Nah, kalau sudah ketemu CU sama CO, kita bisa menghitung CSL. Di mana CSL sama dengan CU per CU plus CO. Ya, ini 150, ini 150 per 150 plus 200 sama dengan 150 per 200. Ya, sama dengan 0,75 atau 75%. Ya. Nah, dengan CSL 75%, maka kita bisa menghitung order size. Di mana order size sama dengan nom-inf CSL, mu, standar deviasi. Yaitu 176 ini. Nom-inf order size sama dengan nom-inf CSL, mu, standar deviasi demand. Nah, 177 unit. Jadi sekali order kita sebanyak 177 unit. Nah, dengan order sebanyak 177 unit, berapa expected profit? Ya, expected profit. Untuk order 177 unit. Ini kita hitung expected profit-nya itu adalah P minus C, ya, P minus S kali nomsis kali mu, ya, kali mu ini. P minus S kali mu kali nomsis O minus mu per standar deviasi, ini, kumulatif 0,11 dikurangi P minus S kali standar deviasi kali nomsis untuk O minus mu per standar deviasi kumulatif 0,10 dikurangi order size
kali C minus S kali nomtis untuk order size, mu, standar deviasi kumulatif 1 plus order size kali P minus C kali 1 minus nomtif untuk order size, mu, standar deviasi kumulatif 1. Enter. Hasilnya 19.958. Ya. Jadi dengan mengorder sebanyak, jadi awalnya gini ya, dengan CSL 75%, maka kita akan order sebanyak 177 unit. Gitu ya. Dengan order sebanyak 177 unit, maka kita akan mendapatkan profit yang diharapkan 19.958. Ini kondisi untuk harga kanvas yang didiskon atau belum? Yang ini. Harga kanvas yang didiskon atau belum? Belum. Belum, Pak. Belum, ya. Ini adalah kondisi untuk harga kanvas normal, belum diskon. Nih, Oke sama dengan 50. Ya. Ini harga beli 50. Berarti ini harga sebelum diskon. Ya, ini langkah pertama. Kita mendapatkan profit yang diharapkan itu adalah 19.958. Ya. Dengan order berapa? Order sebanyak 177 untuk memenuhi CSL 75%. Sekarang langkah kedua yang dengan diskon. Step 2. Ya. Data lain masih tetap sama, tapi harganya ya B-nya bukan lagi 50, tapi 45 ya. 45. CD, kita kasih notasi CD, yaitu harga untuk diskon, harga beli untuk diskon. Data lain masih sama. Nah, sekarang kita cari CSL-nya, ya, CSL-nya. Di sini akan ada perubahan yaitu pada CO, karena harga C-nya, harga B-nya berubah. Ya, harga belinya yang tadinya 50, maka CO-nya 50. Nah, sekarang harga belinya menjadi 45 ya, yang dengan diskon, maka CO-nya 45. Ya. CO-nya itu adalah juga berubah, yang tadinya 150 menjadi 155. CO-nya juga berubah, yang tadinya 50 menjadi 45. Sehingga karena CU dan CO berubah, maka CSL akan berubah. Ya. Ini CSL-nya adalah probabilitas demand lebih kecil daripada order size, 77,5%. Ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan CSL, maka kita bisa menghitung order size. Ya. Sekarang kita cek order size-nya berapa. Dengan CSL 77,5%, maka order size-nya itu adalah norm in, masih ingat? Norm in CSL, mu, standar deviasi. Dengan harga diskon 45, maka order size optimalnya adalah 180,2 atau 181. Tapi coba cek. 181 unit ini sudah memenuhi ketentuan minimum order belum untuk diskon, untuk harga diskon? Belum, Pak. Belum, ya. Belum, ternyata harga diskon itu minimal 200. Sementara kalau kita ngitung order size optimal itu 181. Berarti ini nggak masuk kan? Ini nggak masuk. Nah, kalau nggak masuk, nggak usah kita hitung expected profit-nya. Ya, ini. Jika order size lebih besar sama dengan K, maka kita hitung expected profit untuk order size pada harga diskon. Tapi karena ini lebih kecil, ya, lebih kecil,
Berarti kan nggak memenuhi persyaratan kan? Karena syaratnya kan 200. Iya, Pak. Nah, maka kita hitung langsung yang ketentuan apa? Kuantitas minimal untuk diskon. Ya. Yaitu 200 unit. Nah, 200 unit ya. 200 unit kita langsung hitung expected profit-nya. Nah, ya. Lalu Pak Is, saya lagi di kelas Pak. Lagi di kelas, nanti saya telepon ya. Belum tahu. Kalau saya mungkin pasti bicara. Nah, ya terserah. Siang, Pak Bimo bicara siang. Siang, Pak. Ya, jadi karena order size optimal itu kurang dari K itu maksudnya adalah unit minimal untuk diskon, maka kita nggak hitung expected profit-nya. Tapi kita langsung hitung expected profit kalau kita order sebesar ketentuan minimal untuk diskon. Ya, yaitu 200. Ya, 200. Nah, kita hitung expected diskon untuk order sebesar 200. Kita cek ya. Yaitu P4 minus P5. P4 itu adalah P minus S ya. Kali mu kali nomtis T9. Nah, ini ordernya bukan O. Bukan O. Kalau O itu kan B9 kan, tapi order yang memenuhi ketentuan minimal untuk diskon, yaitu C9. C9 itu 200. Ini yang kita pakai. 200. Ini nanti juga C9 ya. Jadi ini pakai C9 terus, bukan order optimal ya. Nah, hasilnya 20.595. Jadi kalau kita order sebesar minimal diskon 200, maka kita akan mendapatkan profit 20.595. Lebih besar yang mana? Kita memanfaatkan diskon atau kita tidak memanfaatkan diskon? Mana yang lebih besar? Memanfaatkan diskon, Pak. Ya, kalau kita tidak memanfaatkan diskon, ini hasilnya ini 19.558 ini yang di PowerPoint, ini yang di Excel. Ya, ini kalau tidak memanfaatkan diskon, yaitu dengan mengorder sebanyak 177 unit total profit. Expected profitnya 19.958. Nah, kita kalau memanfaatkan diskon gimana? Kalau memanfaatkan diskon, algoritmanya kita ikutin. Ternyata order size-nya itu tidak memenuhi syarat diskon. Karena tidak memenuhi syarat diskon, kita langsung hitung expected profit untuk syarat minimal diskon, yaitu 200. Ternyata setelah kita hitung, kita akan mendapatkan expected profit-nya 20.595. Lalu kita order sebanyak 200. 200 itu adalah minimal order untuk harga 45. Jadi kita akan memilih yang mana? Membeli sesuai tanpa diskon atau memanfaatkan diskon. Karena profitnya lebih tinggi, ya, maka kita akan memanfaatkan diskon. Itu. Gimana? Bingung atau bingung? Jessica sudah bisa ngikutin? Bisa ngikutin? Irfan? Iya, Pak. Bisa ya. Irfan, gimana Irfan? Salma? Iya, Pak. Siap ya. Bisa ngikutin ya, Irfan ya? Ya, Pak, insya Allah. Dimas Eko. Disko. Bisa ngikutin? Ya, Pak. Oke. Ya. Nanti filenya saya perbaiki ya. Filenya saya drop lagi di LMS nanti untuk latihan ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan. Nah, bagaimana service level untuk item yang disimpan secara kontinu? Nah, ada dua skenario ekstrim ya. Kalau kita mengalami stock out. Ya, kalau kita mengalami stock out.
Ya, dua skenario ekstrim itu adalah yang pertama, seluruh demand yang mengalami kenaikan saat produk out of stock, maka di backlog dan dipenuhi kemudian ketika persediaan diisi kembali. Jadi kalau maksudnya gini, misalnya ya, saya menjadi distributornya Salma, ya untuk produk Salma misalnya punya kosmetik bagus, ya. Ini wah mulai diminati ini kosmetiknya Salma. Saya mau dong jadi distributornya gitu ya. Oke Pak, siapa? Nah, saya juga di samping menjual mendistributori produknya Salma, saya juga mendistributori kosmetik merek lain, ya. Nah, ternyata saya ikut bantu promosi, ya. Ternyata laku banyak. Nah, stok saya ternyata, wah ini perkiraan saya ini kurang nih. Nah, saya order ke sana. Sama tolong saya dikirimi ya nanti untuk item ini, ya misalnya untuk perawatan wajah atau kelembapan gitu ya. Nanti tanggal 25 November aku pesan sebanyak 100 box. Ya, 100 box. Siapa? Ternyata sama stoknya kurang. Ya, stok di gudang barang jadinya kurang. Gitu. Ya. Nah, saya pesan 100 box tanggal 25 harusnya dikirim. Tapi nggak bisa karena stoknya kurang. Sama bilang, Pak, aduh stok saya masih belum cukup nih. Bisa nggak saya tunda jadi tanggal 26 nanti ngirimnya? Nah, kalau saya sebagai customer oke nggak apa-apa. Nah, itu namanya backlog. Paham ya backlog ya? Oke, sama nggak apa-apa, tunda. Nah, atau 2 hari. Pak, tanggal 27 ya? Oke, siap, nggak apa-apa. Itu namanya backlog. Ini skenario yang pertama. Jadi Anda sebagai provider, kita sebagai provider, sebagai OM ya, bisa membacklog, bisa menunda pemenuhan kebutuhan customer. Itu namanya backlog. Jadi demand-nya di backlog. Kenapa di backlog? Karena kita mengalami out of stock. Tuh, ya. Itu backlog. Ini skenario yang pertama. Karena customer masih mentoleransi, customer masih mau untuk di backlog. Atau bolak-balik kok backlog terus, bolak-balik kok tunda sih sama, udahlah saya nggak mau lagi, saya mau jualan merek lain. Nah, itu. Berarti ini apa? Anda kehilangan market. Jadi seluruh demand yang mengalami kenaikan saat produk out of stock itu akan hilang. Jadi Anda lose market. Gitu ya. Ada dua kemungkinan jika kita mengalami stock out. Yang pertama kita tidak backlog, yang kedua kita akan loss demand, loss customer, loss market, gitu ya. Nah makanya ini pentingnya kenapa produk availability kita bahas. Jangan sampai kita mengalami out of stock, meskipun di saat itu produk availability itu nanti berkonsekuensi pada efisiensi, gitu ya. Nah sekarang kita cek masing-masing skenario ini. Ya, notasi yang kita gunakan nanti adalah Q itu adalah replenishment lot size. Replenishment lot size maksudnya yang tadi ya. Jadi setiap kali saya order sebanyak 100 box, sama kirim tanggal 25 ya, 100 box. Yaitu satu replenishment sebanyak Q sama dengan 100. Kemudian S itu adalah fixed cost untuk setiap order. Jadi order cost yang bersifat. Jadi order cost yang bersifat fix, artinya setiap kali order besarnya adalah tertentu ya, berapapun key-nya gitu ya. Kemudian reorder point ya, ada reorder point. Kemudian D itu adalah rata-rata demand per periode. Sigma standar deviasi demand per periode. Kemudian safety inventory ya. Safety inventory itu adalah ROP dikurangi demand selama lead time ya. Jadi ROP itu adalah titik pemesanan kembali. Jadi pada tingkat stok berapa kita harus mengirim pesanan. Ya, misalnya gini, kosmetik saya itu saya memutuskan setiap stok saya tinggal 50, saya akan kirim order kepada prinsipal atau provider. Ya, jadi di toko saya ini tinggal 50 box. Nah, kemudian saya kontak sama tolong kirim sebanyak 100 box. Nah, 100 box ini adalah Q-nya.
Ya. 50 box itu adalah ROP, reorder point. Gitu ya. Reorder point. Nah, kemudian safety stock atau safety inventory itu adalah ROP dikurangi demand selama lead time. Jadi, misalnya ya, stok saya tinggal 50, ya itu ROP. Rata-rata sehari saya bisa menjual sebanyak 5 unit. Ya, 5 unit. Nah, setiap kali order sama ngirim nanti 5 hari kemudian datang. Jadi saya ngontak tanggal 1, tanggal 5 produk datang. Nah, berarti kalau sehari saya bisa menjual 5 unit, maka selama 5 hari itu saya bisa menjual 5 kali 5. Berarti DL-nya itu adalah 5 kali 5, 25 unit. Ya, di demand selama lead time. Lead time-nya 5 hari, sama ngirimnya 5 hari. Setiap hari saya bisa menjual 5 unit. Berarti DL-nya itu adalah 5 kali 5. Nah, setiap kali stok saya tinggal 50, saya kirim order ke Salma. Nanti 5 hari Salma order saya datang. Nah, berarti kalau ROP 50, DL-nya 25, maka safety stock-nya berapa? 50 dikurangi 25, nah ini SS, ya. Safety stock-nya adalah 25, yaitu persediaan di mana kita kirim order dikurangi rata-rata demand selama lead time. Ya. CSL itu adalah cycle service level, C besar itu adalah unit cost, H kecil adalah biaya penyimpanan. Nah, ini biasanya dihitung persentase dari nilai produk yang disimpan per periode, dan H besar itu adalah biaya penyimpanan per unit per periode, di mana H besar itu sama dengan H kecil kali C. Ya, ini notasi-notasi yang kita gunakan untuk service level item yang disimpan secara kontinu. Nah, sekarang skenario yang pertama. Demand ketika stock out di backlog ya. Jadi kita mengalami stock out, demand-nya bisa kita undurkan, atau pemenuhan demand-nya bisa kita backlog. Nah, kenaikan biaya per siklus replenishment dengan tambahan safety stock, ini nanti dampaknya dari safety stock ya. 1 unit adalah Q terjadi jika Q lebih besar daripada D. Ya, jadi yang kita simpan, kita pesan itu melebihi demand. Maka akan muncul biaya penyimpanan, yaitu terjadi kenaikan biaya, yaitu biaya penyimpanan. Dari mana? Berdasarkan jumlah yang kita replenish yang kita isikan kembali. Sedangkan benefit per siklus replenishment dengan tambahan safety stock itu adalah 1 minus CSL kali cost of under stocking, di mana CSL ya, cycle service level itu adalah 1 minus H kali Q. H itu adalah biaya simpan per unit per tahun, Q itu adalah jumlah yang kita order dibagi dengan D kali CU. D itu adalah demand per periode per tahun, CU adalah cost of under stocking. Ya, jadi CSL sama dengan 1 minus HQ per DCU. Betul, ya. AB41 retail shop menjual air mineral galon partai besar. Ya. Rata-rata demand 100 galon dengan standar deviasi 20 galon. Galon dipasok oleh brand holder atau oleh dealer ya dari sebuah merek air minum dalam kemasan. Ya. Dari pabrik bottlingnya, nah kita AB41 itu adalah retail besar atau agen lah ya, agen besar. Kita langsung dipasok oleh pabrik. Dengan replenishment lead time 2 minggu. Jadi setiap kita order itu nanti akan dikirim 2 minggu kemudian ya. Jadi kita pesan tanggal 1, tanggal 14 barang tiba, galonnya tiba. Sebagai supply chain manager, Anda order 400 galon. 400 itu apa? Kalau ini apa ini? Kalau kita ini kan konotasi, yang 100 galon itu apa? Salma? 100 itu apa? King.
D. 100 ini D. Oh, demand-nya. Ya, demand. 100 D, 20 sigma, standar deviasi. Ya. 2 minggu lead time. Ya. 400 ini adalah key. Ya. Kita order sebanyak 400 galon. Berarti key sama dengan 400. Ketika persediaan tinggal 300. Nah, 300 ini apa? ROP-nya? ROP 300. Gitu ya, ROP 300. Ya, jadi ROP 300. Setiap galon kita beli dengan harga Rp3. 3 itu apa? Unit Unit cost. Ya, unit cost. Jadi C ya. Dengan holding cost 20%. Ini adalah H kecil. Ya. Jika demand tidak bisa dipenuhi, maka ditunda dan akan dipenuhi pada siklus berikutnya. Jadi saya gini ya. Kita order kepada pabrik. Ya, nanti 2 minggu kemudian. Suatu saat pabrik itu ternyata mengalami kekurangan stok. Ya, kekurangan stok. Pak, mohon maaf untuk order yang sekarang belum bisa di ini ya. Nanti pikirin jadikan satu dengan order berikutnya. Itu namanya backlog. Ya, namanya backlog. Jadi ditunda dan akan dipenuhi pada siklus berikutnya. Jadi pada replenishment berikutnya itu dipenuhi. Jadi double. Ya. Yaitu, jadi maaf Pak, hari ini yang order sekarang belum bisa ya, nanti disatukan dengan order. Oke, berarti order berikutnya itu nanti ada 2 key, yaitu key pada order sebelumnya dan key pada order pada periode itu. Gitu ya, itu namanya backlog. Berapa biaya penyimpanan dengan kebijakan replenishment tersebut? Ya, jika biaya kehilangan demand itu Rp2 per galon, berapa CSL? Ya, berapa CSL? Lalu biaya kehilangan atau biaya stock out itu Rp2 per galon. Kita akan cek. Lot size I400. Ya. I400, kita sekalian hitungkan nanti ya. I400, ini. ROP 100 galon. Rata-rata demand per tahun di 100 kali 52. Ini kan 100 kan tadi per minggu. Ya. 100 galon rata-rata demand ini ada ya. 100 galon per minggu. Ini selama lead time-nya kan itu. 100 galon per minggu, sehingga kalau setahun itu adalah 100 kali 52. Ya, 100 kali 52 sama dengan 5.200 galon per tahun. Ya. Standar deviasi demand per minggu itu adalah SD sama dengan 20 galon. Ya. 20 galon. Kemudian unit cost atau harga galon itu adalah Rp3 per galon. Biaya penyimpanan atau H kecil 20%. Kemudian biaya penyimpanan per unit per tahun, H besarnya kita hitung dari H kecil kali C. Ya, H kecil kali C. Ini adalah Rp0,6. Ya. Per galon, berarti per galon per tahun. Lead time 2 minggu, rata-rata demand selama lead time itu adalah 200 galon. Karena apa? Karena rata-rata demand per minggu adalah 100, sementara lead time-nya itu adalah 2 minggu. Ya, sehingga rata-rata demand selama lead time itu adalah 100 kali 2. Ya, 200. Standar deviasi demand selama lead time, kita sudah pernah hitung ya. Standar deviasi demand selama lead time, atau itu adalah standar deviasi demand kali akar lead time. Ya. Standar deviasi demand itu adalah 20 ya. 20 akar lead time kali akar 2. Ya. Nih, standar deviasi demand selama lead time itu adalah 20 ya, 20 standar deviasi demand kali akar lead time. Akar lead time. Lead time-nya adalah 2 minggu. 28,28. Ya. 28,28. Nah, dari sini kita bisa menghitung CSL.
Ini CSL. Yaitu CSL itu merupakan fungsi ROP, kemudian demand selama lead time, dan standar deviasi demand selama lead time. Ya, kita bisa hitung di sini CSL. CSL itu adalah ini pakai NOMDIS, ya, NORMDIS, ROP ini ROP, koma demand selama lead time, D selama L, demand selama lead time, koma standar deviasi demand selama lead time. Nih, standar deviasi demand selama lead time. Di standar deviasi norm dis ROP kumulatif 1, ya. Kumulatif 1, ini mesti ada kumulatif. Kumulatif. Ya. Nah, CSL 99,98%, ya. Nah, ini CSL. Biasanya 99,98%. Ya. Berapa CSL? Tadi sudah ditanyakan, ya. Berapa CSL? Berapa biaya penyimpanan dengan kebijakan replenishment tersebut? Berapa biaya penyimpanan? Ya. Nah, dari sini kita bisa hitung stock out cost. Ya. Stock out cost atau CU itu adalah holding cost per unit per tahun nih. Stock out cost-nya, ya. Holding cost ini, holding cost yaitu H kecil kali C, ini berarti ya, ini 0,2, ini udah dihitung ya, 0,2 kali 3, 0,6 ya, D7, 0,6, H itu adalah 0,6 per unit per tahun, kali Q, Q-nya itu dalam 400, ya, per, kita hitung lagi ya, H besar, ya, H besar, kali Q, ya, dibagi dengan 1 minus CSL, ya, kali D. D-nya itu average demand 100, berarti ini D-nya ini 100 kali 52. Ya, 5.200. Ini 226 per galon, ya. Ini stock out cost itu 226 per galon, ya. Biaya stock out itu adalah 226 per galon. Ini ya. Jadi kalau kita kekurangan ya, kekurangan stok, maka diperkirakan kita harus mengeluarkan biaya stock out cost ya, cost of understock itu sebesar 226 per galon. Ini beda perhitungan ya. Beda, ini karena masalah desimal 226 per galon. Ini kalau kita backlog ya, kalau kita bisa backlog.
Bagaimana dengan kondisi jika kita kehilangan demand? Ya, kita kehilangan demand. Oke. Kondisi kalau kita kehilangan kehilangan kita dia kehilangan demand Rp2 per galon berapa CSL ya. Oke. Lot size 400 galon, average demand per minggu 100, sehingga demand per tahun 5.200 ya. Kemudian standar deviasi demand 20 unit, dia stock out itu Rp2 per galon ya. Nah, sekarang kita hitung CSL-nya ya. Holding cost 0,2, holding cost per unit itu adalah 0,6 rupiah. Stock out cost kita hitung misalnya di sini 2, maka kita bisa menghitung CSL ya. Jadi cycle service level untuk demand yang hilang ya. Jadi CSL sama dengan 1 minus HQ per HQ plus DCU ya. Ini 1 minus HQ, H kali Q, H besar ya, kali Q, itu Q-nya adalah 5.200 ya. Ini kita hitung lagi, CSL sama dengan 1 minus A kali I ya. Ini A kali I, A kali I plus B kali C. B-nya itu adalah 100 kali 52 kali CU. Ini CSL-nya berarti plus B6 H berarti ya, H kali Q-nya B1 ya, 400 per B6 H kali B1 Q 400 kali B2 average demand kali 52 kali B7. Sudah benar, kurungnya aja yang salah tadi ya. 97,74 atau 98% ya, 98%. Jadi kalau kita tidak mampu memenuhi CSL 98%, maka kita akan kehilangan demand, itu maksudnya ya. Jadi kita harus memenuhi service level besar 98%, gitu ya. Nah, kalau Q-nya 400 galon, maka minimal kita harus bisa memenuhi 400 kali 98%. Ya. Jadi dari Q sebanyak 400 galon, minimal yang harus kita penuhi, kalau Q sebanyak 400 galon, jumlah pemenuhan minimal ini adalah 400 kali 98%. Jadi kita minimal harus bisa memenuhi 391 demand. Kalau enggak, maka demand akan hilang. Kita akan loss market. Gitu.
Sampai sini ada pertanyaan untuk kemungkinan stock up atau konsekuensi dari stock out? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya adalah alat manajerial untuk mendongkrak profitabilitas rantai pasok ya. Kita bisa melakukan peningkatan salvage value tiap unit. Jadi kalau misalnya pun ada produk yang tidak laku, maka kita harus bisa mendongkrak salvage value-nya. Caranya gimana? Mendongkrak salvage value. Ada yang punya opini mendongkrak salvage value? Yaitu menaikkan harga di luar normal. Jadi meskipun harganya di luar harga normal ya, tapi tetap harusnya harganya tetap tinggi gitu ya, tetap tinggi. Jadi kalaupun diskon itu jangan gede-gede diskonnya. Jadi menaikkan harga itu, harga apa namanya tadi, disposal ya. Satu sisi kita bisa salvage value, kita bisa tempuh ya, salvage value yang tinggi kita bisa tempuh harga disposalnya tinggi atau biaya untuk disposal rendah. Ya, itu bisa meningkatkan salvage value. Atau menurunkan margin loss dari stock out. Ya, menurunkan margin loss dari stock out. Margin loss datangnya dari mana margin loss? Margin loss itu datangnya adalah dari C minus S. Ya. C-nya nggak bisa kita rubah. C-nya itu ya harga beli, nggak bisa kita rubah kan. Yang bisa kita rubah tetap salvage value. Itu margin loss bisa kita turunkan dari stock out. Jadi kalau terjadi stock out, margin loss-nya kita bisa turunkan. Caranya dengan menaikkan salvage value gitu ya. Atau meningkatkan forecasting. Ya, ini bisa kita tempuh. Jadi forecast itu tujuannya adalah untuk mensmoothing variabilitas data. Atau dengan quick response, ini marketing nanti, atau postponement ya, dengan penundaan. Kalau memungkinkan, atau tailored sourcing. Ya, tailored sourcing artinya kita memiliki supplier yang sewaktu-waktu misalnya bisa kita order tanpa harus menaikkan biaya yang signifikan. Ya. Nah, salah satu contoh adalah menaikkan forecast, meningkatkan forecast atau mengurangi ya. Forecasting, improving forecast itu maksudnya adalah mengurangi uncertainty, menurunkan ketidakpastian. Ya, dengan less uncertainty artinya ketidakpastiannya itu berkurang, maka kita bisa meminimalkan safety stock atau menurunkan safety stock. Ya, menurunnya safety stock itu juga bisa akan menurunkan biaya penyimpanan, ya, holding cost untuk level product availability yang sama atau menaikkan product availability pada safety stock yang sama atau bisa keduanya. Contoh implikasi dari itu ya. Ini. AB41 Kitchenware menjual produk alat masak khusus yang demand-nya musiman. Order biasanya datang awal November. Harga beli setiap set alat masak adalah 100 unit. Beli Rp100 dijual 250. Marginnya 150 berarti ya. Alat masak yang tidak terjual pada bulan itu dijual dengan salvage value 80. Demand berdistribusi normal dengan rata-rata 350 set dan standar deviasi 150. Jika forecast bagus, standar deviasi bisa turun ini ya. Jadi bagusnya forecast itu adalah standar deviasi yang lebih kecil. Nah, perhatikan di sini bahwa standar deviasi itu nanti akan sangat menentukan safety stock, ya, dan CSL. Standar deviasi akan menentukan CSL. Oleh karena itu, standar deviasi yang semakin kecil itu nanti bisa menentukan safety stock. Ya, demand 250 ini CSL-nya. Harga jual, demand new ini 350 ya. Kemudian P 250, kemudian C 100, salvage value S 80 ya. CU sama dengan P minus C 150 CU ya. Kemudian CO
C minus S, ya. S-nya 80, ya, salvage value-nya 80. Sekarang, CSL itu adalah probabilitas demand minimal order size, ya, probabilitas demand minimal order size itu bisa kita cari, yaitu CU per CU plus CU 88%. Ini CS-nya 88%, sehingga order size-nya itu adalah 528 set, ya, 528 set. Kita lihat expected profit-nya, kalau kita order sebanyak order size itu adalah 470, ya. Nah, dengan perhitungan-perhitungan ini kita nanti bisa simulasi, ya. Gimana simulasinya? Kita coba cek, ya. Kalau standar deviasi 150, maka kita akan punya pola seperti ini. Standar deviasi 150, maka O-nya, optimal order size-nya adalah 528. Ya. Expected overstock 181, expected understock 8,6. Ya. Expected profit setelah kita hitung itu adalah 47,469 atau 47,470, ya. Nah, coba simulasikan lagi, standar deviasi kita turunkan. Nah, nanti ini akan mengikuti perubahan. Ya. Nah, ternyata kalau kita simulasikan, semakin kecil standar deviasi, maka order size juga akan menurun, expected overstock juga akan menurun, expected understock juga akan menurun, sementara expected profit itu akan meningkat. Ya. Nah, itu bahwa ketidakpastian yang semakin kecil itu bisa menaikkan profit, ya, bisa menaikkan profit. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan peningkatan forecast, ya, peningkatan forecast. Ini secara secara ini, ya, ini nanti Anda simulasikan, ya, dengan Excel. Kalau standar deviasi 150, maka ini seperti ini. Expected profit-nya. Kalau kita turunkan, bagaimana cara menurunkan? Nah, cara menurunkan itu upaya yang manajerial. Caranya gimana? Kebayang? Cara menurunkan standar deviasi. Ada yang punya ide? Cara menurunkan standar deviasi. Ini bisnis banget ini. Logika bisnis yang harus Anda kembangkan. Gimana cara menurunkan standar deviasi? Kurangi Tidak matematik lagi, tapi ini bisnis. Gimana caranya? biayanya Pak dikurangi. Gimana dong? Biayanya Pak Enggak, bukan dari sisi biaya kalau ini. Oh, bukan. Dari sisi prakteknya, dari sisi practically-nya gimana? Kita masih ingat waktu kita cerita tentang penggunaan mesin barcode reader di toko retail. Nah, itu caranya, ya. Jadi dengan cara satu kasir menembakkan barcode reader, satu data tercreate, nah data itu langsung dibaca oleh seluruh stake dalam rantai pasok, kan. Toko itu sendiri menggunakan, nanti status gudang, kemudian keuangan, akuntansi, itu kan nanti memanfaatkan data itu, termasuk nanti distributornya. Oh, barangnya yang kita jual melalui retailer ini laku sekian pada hari ini, pada detik ini, itu kan real time, kan. Nanti sampai ke atas itu membaca data itu semua. Jadi bullwhip effect itu kita minimalkan gitu. Kan waktu kita cerita tentang bullwhip effect kan gitu, ya. Jadi salah satunya adalah penggunaan sistem informasi, ya, itu untuk menurunkan standar deviasi demand, ya, untuk menurunkan standar deviasi, ya, itu merupakan cara manajerialnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Saya tidak Pak. Oke, ya.